Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih Al-Musri tengah berjalan menuju Masjid Jami untuk melaksanakan sholat subuh. Kebetulan malam itu adalah malam Jumat. Dalam perjalanannya menuju masjid, Salih Al-Musri melewati makbarah dan berdiri terdiam hingga fajar muncul. Dia pun melaksanakan sholat lalu merasakan kantuk yang sangat. Disebutkan dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin bin Salama Al-Qulyubi. Saat tertidur, Salih melihat para penghuni kubur dalam makbarah yang ia lewati tadi berhamburan keluar dengan berpakaian putih. Mereka duduk bergerombol saling bercerita. Dalam mimpinya itu, Salih menyaksikan ada satu pemuda yang berpakaian lusuh duduk sendirian dan terlihat sedih. Tak lama kemudian, Salih menyaksikan sekelompok orang yang bergerombol itu mendapatkan piring yang ditutupi sapu tangan. Setiap orang mendapatkan jatah satu piring. Pada saat yang sama, pemuda yang terlihat bersedih tadi tidak mendapatkan apa-apa, lalu ia pun pergi dan masuk ke dalam kuburannya. Salih bergegas memburu pemuda tadi untuk menanyakan sesuatu yang menimpanya. "Wahai hamba Allah, aku melihatmu sangat bersedih. Sebenarnya apa yang terjadi padamu?" tanya Salih kepada pemuda itu. "Wahai Salih, apakah tadi kamu melihat piring-piring yang dibagikan?" jawab pemuda itu yang diiyakan oleh Salih. Pemuda tadi menceritakan, piring-piring tersebut merupakan kiriman dari orang yang hidup untuk orang yang sudah wafat. Dikatakannya, setiap orang hidup yang bersedekah dan berdoa ditunjukkan untuk orang yang sudah wafat, maka doa dan sedekah itu akan disampaikan kepada ahli kubur setiap hari Jumat dalam bentuk piring. Aku adalah orang asing yang berasal dari negara Hindi dan berniat akan melaksanakan ibadah haji bersama ibuku. Namun sayangnya, ketika baru sampai Bashrah, aku meninggal dan dikuburkan di sini, imbuhnya. Pemuda itu bercerita, beberapa waktu setelah dia mati, ibunya menikah lagi dan sibuk dengan suami barunya. Hingga melupakan sang pemuda yang tiada lain adalah anak kandungnya sendiri. Ibuku tidak pernah berdoa dan bersedekah untukku seakan dia tidak punya anak. Sungguh dunia telah membuatnya lalai, keluhnya. "Di mana alamat rumah ibumu?" tanya Salih, yang langsung dijawab pemuda itu dengan sebuah alamat lengkap. Salih kemudian terbangun dan langsung berangkat menuju alamat yang disampaikan oleh pemuda yang ada di dalam mimpinya itu. Saat sampai di rumah ibunya, Salih membuka dialog dengan sebuah pertanyaan. "Apakah kamu punya seorang anak?" "Tidak," jawab perempuan yang menjadi ibu pemuda itu. Tidak lama kemudian, Salih mengulangi pertanyaan serupa. "Apakah kamu punya seorang anak?" Sebelum menjawab pertanyaan, perempuan itu menghela napas yang cukup panjang. "Iya, saya punya anak, tapi dia sudah meninggal semasa muda." Ibu itu kemudian menangis sampai air matanya bercucuran. Setelah mendengarkan cerita Salih yang bermimpi bertemu dengan anak dari ibu itu. "Anak itu adalah darah dagingku. Perutku menjadi tempatnya dulu. ASI dariku menjadi makanan dan minumnya, dan pangkuanku menjadi tempat duduknya," kata sang ibu sambil menangis. Tidak lama kemudian ibu itu memberikan 1000 dirham dan meminta Salih agar disedekahkan untuk anaknya. "Demi Allah, setelah ini aku tidak akan melupakannya dan akan selalu bersedekah dan berdoa untuknya di sisa umurku," kata sang ibu. Salih kemudian pamit dan melaksanakan amanah ibu dari pemuda itu, bersedekah 1000 dirham untuk anaknya. Pada hari Jumat berikutnya, seperti biasa, Salih berangkat menuju Masjid Jami untuk melaksanakan sholat subuh. Kejadian sebelumnya ternyata terulang kembali. Salih tertidur usai melaksanakan sholat. Saat tertidur, Salih kembali melihat para ahli kubur berhamburan keluar dan bertemu lagi dengan pemuda yang sebelumnya lusuh dan bersedih. Namun kali ini pemuda tersebut berpakaian putih dan terlihat sangat bahagia. "Wahai Salih, semoga Allah membalas kebaikanmu. Sesungguhnya hadiah sedekah 1000 dirham telah sampai kepadaku," ujarnya.